Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di video pertemuan kedua ini. Dimana kalau yang minggu lalu kita hanya membahas mengenai logika dan proposisi. Sekarang kita membahas tentang logika dan implikasi. Baiklah, kita segera mulai saja dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di video minggu lalu kita sudah membahas apa itu logika, apa itu proposisi. Nah, slide ini memberikan pengetahuan tentang apa aja sih hukum-hukum aljabar proposisi. Di mana logika ini memiliki hukumnya, seperti hukum identitas, hukum nol atau dominasi, hukum negasi, hukum idempoten, hukum involusi, hukum penyerapan. Nah, di sini hukum identitas itu P disjungsi F itu ekuivalen dengan P. Nah, nanti kalian buat contohnya untuk setiap hukum ini seperti apa? Satu contoh saja, hukum identitas sampai hukum penyerapan. Kalau tadi hukum logika 1 sampai 6. Sekarang dilanjut dengan 7 sampai 10. Ada komutatif, asosiatif, ada distributif, ada De Morgan. Nah, sama kita kayak zaman SD apa ya? Kalau zaman saya zaman SD itu komutatif itu sama seperti itu, tuh bolak-balik, asosiatif seperti itu, distributif seperti itu. Nanti juga sama dengan yang pertama, buatlah satu contoh berkaitan dengan 7, 8, 9, dan 10. Disjungsi itu ternyata ada disjungsi eksklusif. Apa itu disjungsi eksklusif? Atau or yang dapat digunakan dengan dua cara. Yang pertama yaitu inclusive or atau yang berarti ini P atau Q atau keduanya. Contohnya nih, tenaga IT yang dibutuhkan harus menguasai bahasa C++ atau Java. Berarti ini artinya kalau ada ada alumni TI yang menguasai bahasa C++ aja, maka dapat diterima. Kalau Java aja, dapat diterima juga. Kalau dua-duanya Bu, ya malah menguntungkan perusahaan, pasti diterimanya. Kemudian tipe keduanya yaitu exclusive or. Dia atau, tapi lihat artinya P atau Q, tapi bukan keduanya. Contohnya, ia dihukum 5 tahun atau denda 10 juta. Jadi kalau dia sudah memilih dihukum 5 tahun, jadi dia tidak perlu membayar denda 10 juta. Kalau dia memilih denda 10 juta, maka dia tidak dihukum 5 tahun. Kemudian operator logika disjungsi eksklusif itu kita sebut dengan SOR ya. Saya sih ngomongnya SOR. Notasinya plus ada bundernya. Tabel kebenarannya seperti ini P plus Q. Lihat, dia kalau sama proposisinya nilainya dia ada T, dia F. F, dia F. Sisanya berarti dia T. Kemudian sekarang kita memasuki proposisi bersyarat dalam kurung kondisional atau implikasi. Implikasi itu bacanya jika P maka Q. Notasinya P tanda panah ke kanan Q. Proposisi P disebut dengan hipotesis, antecedent, premis, atau kondisi. Proposisi Q disebut dengan konklusi atau konsekuen. Contohnya, jika saya lulus ujian, maka saya mendapat hadiah dari ayah. P, Q, P-nya jika saya lulus ujian, Q-nya saya mendapat hadiah dari ayah. Kemudian B-nya, jika suhu mencapai 80 derajat Celcius, maka alarm akan berbunyi. P-nya itu jika P-nya itu suhu mencapai 80 derajat, Q-nya itu alarm akan berbunyi. Yang C, jika Anda tidak mendaftar ulang, maka Anda dianggap mengundurkan diri.
maka P-nya Anda tidak mendaftar ulang, Q-nya Anda dianggap mengundurkan diri. Cara mengekspresikan implikasi P ke Q itu bermacam-macam ya. Cara membacanya, cara menyebutnya, maksudnya ekspresi itu seperti itu. Nih, yang pertama, jika P maka Q. Jika P, Q. P mengakibatkan Q. Q jika P. P hanya jika Q. P syarat cukup untuk Q. Hipotesis menyatakan syarat cukup, sufficient condition. Q syarat perlu untuk P. Q bila mana P. Itu cara kita menulis, membaca, menyebut implikasi. Ini ada 5 soal. Kalian bikin proposisi-proposisi ini dalam bentuk jika P maka Q. Ya. Jadi nanti gimana caranya? Kalimat 1-5 itu bisa berubah menjadi jika P maka Q. Nih, Ahmad bisa mengambil mata kuliah teori bahasa formal hanya jika ia sudah lulus mata kuliah matematika diskrit. P dibaca, P ke kini dibaca P hanya jika Q. Sehingga hanya jika ya, berarti P-nya itu yang pertama, Q-nya yang kedua. Jadi P, Ahmad bisa mengambil mata kuliah teori bahasa formal. Q-nya, Ahmad sudah lulus mata kuliah matematika diskrit. Jadi jika kita ubah ke jika P maka Q, jika Ahmad mengambil mata kuliah teori bahasa formal, maka ia sudah lulus mata kuliah matematika diskrit. Ini ya, ini itu cara pengerjaan untuk tugas kedua kalian. Saya berikan contoh satu lagi. Syarat perlu bagi Indonesia agar ikut Piala Dunia adalah dengan mengontrak pemain asing kenamaan. PQ-nya, rumusnya tadi yang ekspresi itu dapat dibaca Q syarat perlu untuk P. Kita susun sesuai format. Mengontrak pemain asing kenamaan adalah syarat perlu bagi Indonesia agar ikut Piala Dunia. Jadi kalian statement dulu. State dulu yang Q itu Indonesia mengontrak pemain asing kenamaan. P-nya Indonesia ikut Piala Dunia. Jadi kalau kita ubah ke jika P maka Q seperti ini. Nah ini kalau ini contoh untuk membuat notasi implikasi ini. Jadi ada proposisi X Anda berusia 17 tahun, Y Anda dapat memperoleh SIM. Nyatakan proposisi berikut ke dalam notasi implikasi. Nih, hanya jika Anda berusia 17 tahun, maka Anda dapat memperoleh SIM. Ini soalnya ya. Pernyataan yang ekivalen, Anda dapat memperoleh SIM hanya jika Anda berusia 17 tahun. Sehingga P implikasi Q bisa dibaca P hanya jika Q. Jadi notasi implikasinya Y ke X. Ya kan? Y ke X. Karena Y-nya itu, P-nya di sini itu Anda dapat memperoleh SIM. P di sini itu adalah Y. Jadi Y. Q-nya Anda berusia 17 tahun, padahal Anda berusia 17 itu di sini soalnya adalah X, sehingga Y implikasi X. Tugas selanjutnya itu kalian membuat notasi implikasi seperti contoh yang barusan saya jelaskan kepada Anda dengan kalimatnya A, B, C, D. Untuk tabel kebenaran dilihat di sini ada ini ya TT. Lihat kalau nilai proposisi P-nya T, Q-nya T itu nilainya T. Lihat di sini FFT.
Jadi kata kuncinya, jika nilai proposisinya sama, dia bernilai T atau B. Ini seperti semacam kesimpulan ya, bahwa ternyata implikasi itu yang dipentingkan adalah nilai kebenaran, premis, dan konsekuen. Premis itu yang P-nya, konsekuennya itu Q-nya. Premis itu kalimat pertama, konsekuen kalimat kedua. Bukan hubungan sebab dan akibat di antara keduanya. Jadi nggak ada dua kalimat itu tuh, oh kalau P terjadi maka Q. Sebenarnya bukan itu implikasi. Contoh gampangnya tuh ini. Nih ya, jika 1 tambah 1 sama dengan 2, maka Paris ibu kota Prancis. 1 tambah 1, 2 kan benar. Paris ibu kota Prancis benar. Tapi apakah ada hubungan sebab akibat? Nggak ada. Maka ini juga disebut dengan implikasi. Begitu juga dengan contoh kedua ini. Tugas berikutnya itu adalah buatlah tabel kebenaran yang menunjukkan bahwa P implikasi Q itu ekuivalen dengan negasi P disjungsi Q. Ingat-ingat ya, saya maunya ada berapa kolom nih, harus detail. Berapa kolom, berapa baris. Barisnya jelas 4. Sama itunya berarti 5 kan, sama soalnya. Tapi kolomnya ingat, berarti kolomnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 5. Jadi ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Itu ya. Untuk materi kali ini saya murni mengambil dari buku Bapak Rinaldi Murni, Bapak Rinaldi Munir, Matematika Diskrit edisi ketiga, Informatika Bandung 2007. Demikianlah isi video pembelajaran saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya.